Ini menceritakan tentang kaum Ad. Kaum Ad Allah Ta'ala mengutus Rasul namanya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara laki-lakinya yakni Nabi Hud. Nabi Hud mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu semua selainnya. Afala tattaqun, apakah kamu tidak bertakwa? Apakah kamu tidak takut? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Gembong pimpinan kelompok, pimpinan atau tuan lingkungan kaum Ad yaitu yang di bawah pimpinannya Ad itu. Qalal mala'ul ladzina kafaru, pimpinan kelompok kafir dari kaumnya Nabi Hud itu mengatakan, inna lanaraka, sesungguhnya kami melihat kamu Hud fi safahatin, dalam kebodohan yang sangat jelas. Wa inna lanadzunuka, dan sesungguhnya kami betul-betul menyangka kamu, meyakini kamu minal kadzibin, termasuk orang-orang yang berbohong. Nabi Hud menjawab, qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, laisa bi safahatun, aku bukan orang bodoh. Lafaz laisa diterjemahkan bukan. Laisa bi safahatun, aku bukan orang bodoh. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, kondisiku menyampaikan kepadamu semua risalah-risalah Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kamu adalah orang yang memberikan nasihat dan bisa dipercaya. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Nabi Hud itu adik ipar. Jadi yang namanya para nabi itu sebagai contoh untuk kita semua. Nabi yang dimusuhi oleh bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi yang dimusuhi oleh kakak iparnya adalah Nabi Hud. Nabi yang dimusuhi oleh pamannya Nabi Muhammad. Nabi yang dimusuhi oleh semua saudaranya Nabi Yusuf. Jadi contoh-contoh itu ya sangat wajar ketika sebagai penerusnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru ngaji dimusuhi oleh lingkungannya, ya wajar karena memang sudah ada contohnya. Jadi Nabi Hud ini dimusuhi oleh Ad. Ad itu kakak iparnya. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu tidak punya Tuhan lain selain dari Allah. Apakah kamu tidak takut? Mestinya kamu takut sehingga kamu bisa beriman. Iman itu adalah dasar yang terbaik. Ketika seseorang di dalam hatinya sudah ada iman, maka dia itu ada harapan untuk menjadi orang baik. Isinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, isinya mak yang ada dalam ma biqaumin itu adalah iman, nikmat yang besar berupa iman. Dari iman itulah seseorang yang punya iman menjadi mukmin, dari mukmin itulah orang suka berbuat baik. Tanda mukmin senengeng hati.
nglakoni apik ning endi nglakoni ala iku dadi salawase susaing ati nglakoni ala iku dadi salawase susaing ati. Terjadi orang itu buruk terjadi orang itu jahat sebab apa? Tidak ada iman di dalamnya, di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada iman. Kalau orang punya iman maka tidak akan berbuat jahat, tidak akan berbuat buruk. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa kebaikannya menjadikan dia senang, riang, gembira, wasa'atu sayyatuhu, keburukannya menjadikan dia gundah gulana sengsara, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Rawahu Tabrani fil Awsat. Di dalam hadis riwayat Tabrani di kitab Al-Awsat karya Imam Tabrani itu tertulis, jadi mukmin itu senang berbuat baik di mana-mana. Lah ini kaum kalau punya iman maka tidak akan mencela Nabi Hud. Nah, karena tidak punya iman mereka qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Karena tidak punya iman, tidak percaya kepada Nabi Hud, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengatakan kamu itu orang goblok. Bahasanya kayak gitu. Kalau dalam bahasa kita inna lanaraka fi safahatin, bahasa kasarnya ya kamu itu orang goblok Hud. Itu kaumnya mengatakan seperti itu. Dan kami kelompok Ad ini tidak percaya kepadamu karena kami yakini sebagai orang-orang yang bohong. Orang menyampaikan kebaikan itu tidak mudah. Orang dakwah itu tidak mudah. Gak semuanya orang bisa menerima apa yang kita dakwahkan dengan ajakan baik. Kita semua diwajibkan untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ud'u, ajaklah umat ila sabili rabbika, menuju kepada jalan Tuhan kamu. Ud'u bentuk fi'il amar menunjukkan al-amru yadulul wujub, artinya dakwah itu hukumnya wajib. Setiap individu muslim, individu mukmin, individu muhsin wajib menyampaikan dakwah itu, atau wajib mengajak umat untuk berbuat baik. Tapi dakwah itu tidak harus ceramah di podium, tidak harus ngaji resmi, tidak harus keliling-keliling kota, keliling-keliling desa, tidak. Dakwah itu sesuai profesinya. Seorang petani dakwah halal pertanian, seorang pedagang dakwah halal perdagangan, sesuai profesi. Itu metodenya bil hikmati, dengan hikmah. Metode dakwah yang pertama bil hikmati, dengan hikmah. Nah, hikmah itu tidak mudah. Ada hikmah ilmiah, ada hikmah amaliyah, ada hikmah ghaibiyah. Hikmah ilmiah ada 3, hikmah amaliyah ada 6, hikmah ghaibiyah ada 4, jumlahnya 13. Huruf dalam tulisan hikmah kamilah abjad Indonesia, hikmah tulisannya ada 6, kamilah tulisannya ada 7 huruf. Hikmah ada 6 huruf, kamilah ada 7 huruf, itu jumlahnya ada 13. Itulah terkumpulkan hikmah ilmiah, hikmah amaliyah, dan hikmah ghaibiyah. Ketika hikmah kamilah ditulis dengan huruf Arab, maka jumlahnya ada 9. Ha, kaf, mim, ta marbuto, kaf, alif, mim, lam, dan ta marbuto. Jumlahnya ada 9.
Kalau hikmah kamilah tulisan abjad Indonesia mengisyaratkan ada 13 hikmah. Kalau hikmah kamilah tulisan berbahasa Arab, tulisan huruf Arab, maka mengisyaratkan bahwa jumlah macam huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 9. Itulah dakwah yang paling mudah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuflihu, pasti kamu berbahagia. Dengan metode ini lahirlah metode dakwah budaya lokal yang dibawa oleh wali-wali Jawa termasuk Sunan Kalijogo. Menggunakan metode budaya lokal, memakai metode wayang dengan judul layang jamus kalimah sada digoleh dikaro gatut kacang anggota pabrata oleh bintang 5. Artinya manusia itu diajak untuk membuka panca inderanya untuk hal positif dan menutup panca inderanya untuk hal negatif. Lahirlah filsafat ono tontonan ojo ditonton, ono pengrung ono ojo dirungu, ono ambon-ambon ojo diambu, ono senggolan ojo disenggol, ono rasa ojo dirasa, sing kenceng gondelan waton godhong kencur disusupi. Itulah metode dakwah. Apalagi kita orang nabi-nabi saja termasuk Nabi Hud itu ditolak oleh kelompok kakak iparnya. Bahkan dikatakan orang bodoh, dan lebih ngerinya lagi seorang nabi dituduh diyakini sebagai pembohong. Nah, klarifikasi dari Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bi safahatun. Aku ini bukan orang bodoh, kata Nabi Hud. Akan tetapi aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Keberadaanku ini menyampaikan risalah-risalah Tuhanku kepada kamu semua, dan aku kepada kalian semua ini memberikan nasihat. Nasihat itu adalah an-nasihatu iradatul khair ilal ghair, menghendaki kebaikan kepada yang lain, itu namanya nasihat. An-nasihatu iradatul khairi ilal ghair. Nasihat itu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Seorang nabi, seorang rasul, seorang kiai, seorang ustadz itu menginginkan umatnya menjadi umat yang baik. Bahkan seorang nabi adalah aminun, orang yang bisa dipercaya. Kita kaji. Wa ila adin akhahum huda. Wa ila adin, lafal ila adalah kalimah huruf. Kalimah huruf ini al harfu ma laisa lahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Al harfu ma laisat lahu alamah. Huruf itu ada tidak mempunyai alamat. Kalimah isim tidak mempunyai alamat kalimah fi'il, itu kalimah huruf. Wa ila adin. Nah, kalimah huruf ini banyak. Ada kalimah huruf istifham, ada kalimah huruf nafi, ada kalimah huruf jar. Ini lafal ila adin. Itu lafal adin dijagakan oleh lafal ila. Di awamil jumlahnya ada 19. Akhahum, lafal akhahum ini menjadi maf'ul bi dari lafal arsalna yang dibuang, diatofkan kepada lafal sebelumnya. Lafal sebelumnya itu laqad arsalna nuhan ila qaumihi, itu diatofkan ke situ. Jadi wa ila adin ay wa arsalna ila adin. Di depan ada ayat laqad arsalna. Lafal hudan menjadi maf'ul bih yang kedua. Lafal hudan. Nabi yang munsharif itu Hud, kemudian Syuaib, Lut, Zulkifli, itu yang berbahasa Arab. Kesemuanya ajam.
Ismail, Ibrahim, Ishak, dan Nabi Daniel. Itu semuanya ghairu munsharif. Qala, lafal qala bentuk fi'il madhi, qala asluhu qawala. Alifnya lafal qala ini dapat ganti dari wawu karena apa? Kita melihat dari jamak taksirnya lafal qaulun aqwalun. Kita untuk mengetahui alif ini dapat pergantian dari mana, kita lihat dari jamak taksir masdarnya. Atau ketika kemasukan dhamir rafa mutaharrik, qala qalu qalata kulna. Kenapa harus dibaca kulna? Karena mengisyaratkan ada alif yang dibuang, yang alif itu dapat ganti dari wawu. Kulna. Nggak boleh dibaca kolna, nggak boleh, harus dibaca kulna. Ya qaumi. Ya qaumi ini lafal qaumi membuang ya mutakallim. Ya qaumi, ya qaumia, ya qaumu, ya qauma. Ada 5. Lughatnya ada 5. Ya qaumi, wahai kaumku. Lafal qaumi ini menjadi munada mudhof. Munada mudhof itu wajib dibaca nasab. Wa yunsabul mudhofu fin nidai. Teruskan. Mulai terus enggak ada yang hafal. Ya qaumi u'budullaha, u'budu sembahlah, fi'il amar u'buda u'budu. U'buda u'budu. Fi'il amar wakilnya jama' mudzakkar mukhatab. Allah dibaca nasab menjadi maf'ul bihnya lafal u'budu. Karena lafal u'budu fi'il amar membutuhkan maf'ul bih, lafal u'budu bentuk fi'il muta'addi. Dan lafal u'budu dinamakan amil lafzi qiyasi. Tsumal qiyasiyu ayuh barang. Wa'budu di dalam Al-Quran menurut pendapatnya Imam Ibn Abbas ditafsiri wahidu. Makanya di sini wahiduhu, esakanlah dia. Kita diperintahkan untuk mengesakannya, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairu. Ma diberlakukan sebagai nafi secara umum, secara jumhur nahwiyin. Kalau mak menurut orang Hijaz, ulama Hijaz, mak dinamakan maknya nanti mak Hijaziyah. Lafal lakum khobar yang didahulukan, khobarnya mak, kemudian min ilahin itu isimnya la yang dijarkan dengan min zaidah. Min zaidah faidahnya pak litakwiyah, menguatkan, mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada yang dijarkan oleh min zaidah, itu berarti sudah ada 2 alat taukid. Tidak ada khusus bagi kamu Tuhan selainnya. Itu sudah ada 2 alat taukid. Afala tattaqun. Ini mestinya kalau bukan dalam bahasa Arab, kalau bukan dalam Al-Qur'an asli tulisan Arab mestinya bukan afala tapi fa'ala tattaqun. Mestinya fa-nya dulu. Kenapa hamzahnya dulu? Karena hamzah istifham itu adalah mustahiqqatun lil ibtida. Yang harus didahulukan itu ya hamzah istifham. Jadi tidak bisa dibaca fa'ala tattaqun, sebab kalau fa'ala nanti maknanya berubah. Fa'ala maka eling-eling gitu loh.
sehingga harus didahulukan hamzah istifhamnya afala tattaqun, apakah kamu semua tidak takut kepada Allah sehingga kamu beriman. Mereka menjawab qala al mala'u. Lafal al mala'u ini bermakna kelompok orang banyak yang dianggap sebagai pentolan-pentolan atau penggeden-penggeden lingkungan. Mulanya ente maknane qolal mala'u, qala ngucap sopal mala'u gembong lingkungan ya kan. Al mala'u penggeden lingkungan ya boleh. Al mala'u tokoh masyarakat ya boleh, sesuai pemahaman ente. Lafalnya mufrad tapi bimakna jama', ini yang dimaksud ba'diyah, qaumun, jama'atun, jam'iyatun. Itu lafalnya mufrad tapi bimakna banyak. Kalau dalam ilmu mantik disebut kul majmu'. Alladzina, siapa al-mala itu? Alladzina menjadi badalnya lafal al-mala'u. Lafal alladzina bentuk isim mausul, kafaru menjadi silahnya. Alladzina kafaru, al-mala'u ini dari kelompok mana? Min qaumihi, dari kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud itu kan berarti kelompoknya Ad. Ini penjelasan dari kafaru, alladzina kafaru, minnya boleh min bayania, min qaumihi nyatane kaum Nabi Hud boleh. Kemudian lafal inna boleh enggak dibaca anna? Enggak boleh, karena lafal inna lanaroka ini jatuh sesudahnya lafal qala. Kemudian lafal inna itu juga ditaukiti dengan lafal lanaroka dalam ibtida. Ketika ada lafal inna jadi mahkiyatul qaulnya lafal qala, atau sesudah lafal inna dalam ibtida maka inna itu wajib dibaca kasroh. Itu nanti keterangannya ada di Alfiyah ada, tapi di kelas 3 juga sudah ada, yakni di Mulhatul I'rab. Inna lanaroka, enggak boleh dibaca anna lanaroka. Fi safahatin dinakirahkan. Dinakirahkan bukan fi safahati, tidak, tapi dinakirahkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu dikeluarkan dari kebodohan apapun. Artinya seorang Nabi pasti pandai, seorang Nabi pasti pintar, seorang Nabi itu hatinya bersih. Makanya fi safahatin dinakirahkan. Jadi dikeluarkan dari sifat kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, diatopkan kepada lafal inna lanaraka, dibaca wa inna lanadhunnuka, ini ditaklik dengan lam ibtida minal kadzibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sadaqallahu.